Halo teman-teman, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran materi bilangan. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah mempelajari tentang apa itu bilangan, jenis-jenis bilangan, dan membandingkan bilangan. Sekarang kita akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu KPK dan FPB. Kelipatan persekutuan terkecil atau biasa disingkat KPK adalah bilangan terkecil yang merupakan kelipatan dari dua bilangan atau lebih. Di sini kita akan menjelaskan kegunaan KPK dengan mengerjakan soal berikut ini. Adi pergi ke perpustakaan tiap 3 hari sekali, sedangkan Betty tiap 6 hari sekali, dan Coki tiap 8 hari sekali. Pada hari terdekat keberapa mereka ke perpustakaan bersama-sama? Sudah mengerti soalnya? Jadi intinya di sini Adi pergi ke perpustakaan tiap 3 hari, Betty tiap 6 hari, Coki tiap 8 hari. Dan kita disuruh menentukan pada hari keberapa mereka bisa bersama-sama pergi ke perpustakaan. Untuk menentukan hari ketika Adi, Betty, dan Coki bertemu, kita perlu mencari KPK dari bilangan 3, 6, dan 8. Di sini ada tabel yang menggambarkan kapan mereka pergi ke perpustakaan. Adi pergi ke perpustakaan tiap 3 hari. Maka untuk hari selanjutnya, Adi pergi ke perpustakaan pada hari ke-6, ke-9, ke-12, 15, 18, 21, 24, dan seterusnya. Kalau kita lihat, angka-angka ini adalah kelipatan 3. Contohnya ini, 1 kali 3 sama dengan 3. 2 kali 3 sama dengan 6. 3 kali 3 sama dengan 9. 4 kali 3 sama dengan 12. Dan seterusnya. Nah, bagaimana dengan Betty? Betty pergi ke perpustakaan tiap 6 hari. Maka, hari ia ke perpustakaan adalah kelipatan 6. Jadi, 6 kali 1 sama dengan 6. 6 kali 2 sama dengan 12. 6 kali 3 sama dengan 18. Dan 6 kali 4 sama dengan 24. Untuk Coki, yang pergi ke perpustakaan tiap 8 hari, ia pergi pada hari kelipatan ke-8. Jadi, 1 kali 8 adalah 8, 2 kali 8 sama dengan 16, 3 kali 8 sama dengan 24. Nah, dapat dilihat di sini bahwa ada sebuah angka yang sama-sama dimiliki oleh kelipatan 3, kelipatan 6, dan kelipatan 8, yaitu 24. 24 inilah nilai KPK. Dan juga nilai ini adalah hari di mana Adi, Betty, dan Coki bersama-sama pergi ke perpustakaan. Kalau dilanjutkan lagi, Adi, Betty, dan Coki akan datang bersama-sama pergi ke perpustakaan pada hari ke-48. Namun, KPK itu sendiri pengertiannya adalah bilangan terkecil yang sama-sama menjadi kelipatan dari 3, 6, dan 8. 48 memang sama-sama menjadi kelipatan 3, 6, dan 8 ya. Namun, yang dicari di sini adalah bilangan terkecil. Yang dalam soal ini yaitu 24, karena 24 lebih kecil daripada 48. Jadi KPK-nya adalah 24, bukan 48. Jadi dapat disimpulkan KPK adalah bilangan terkecil yang sama-sama menjadi kelipatan bilangan-bilangan. Nah, itu penggambaran dari KPK ya teman-teman. Sekarang kita akan mengerjakan soal selanjutnya. Tadi kan kita disuruh mencari KPK dari 3, 6, dan 8. Bilangan-bilangan itu cukup kecil ya teman-teman. Nah, bagaimana kalau kita disuruh mencari KPK yang bilangannya besar, seperti 90 dan 168? Langkah pertama adalah menyatakan bilangan 90 dan 168 ke dalam bentuk faktorisasi prima.
Untuk menentukannya bisa menggunakan bantuan pohon faktor. Caranya adalah sebagai berikut. Pertama, kita buat pohon faktor bilangan 90 terlebih dahulu. 90 perlu dibagi oleh bilangan prima. Bilangan prima itu apa sih? Bilangan prima adalah bilangan bulat positif yang tidak dapat dibagi habis oleh bilangan apapun kecuali bilangan itu sendiri dan 1. Contohnya adalah 2. 2 adalah bilangan yang hanya bisa dibagi habis oleh 2, yaitu bilangan itu sendiri, dan 1. Bilangan prima selanjutnya adalah 3. 3 juga hanya bisa dibagi habis oleh 3 dan 1. Bilangan prima selanjutnya adalah 5. 5 juga hanya bisa dibagi habis oleh 5 dan 1. Bagaimana dengan 4? Kenapa 4 bukan bilangan prima ya? Karena 4 selain bisa dibagi habis oleh 4 dan 1, bilangan ini juga bisa dibagi habis oleh 2, sehingga ia bukan bilangan prima. Bilangan prima berikutnya adalah 7, 11, 13, 17, 19, 23, dan seterusnya. Kita lanjutkan kembali ke bilangan 90. 90 harus dibagi bilangan prima. Bilangan prima yang mana ya? Disarankan untuk membaginya dengan bilangan prima terkecil terlebih dahulu, yaitu 2. Jika bilangan tidak bisa dibagi 2, maka bilangan tersebut dibagi bilangan prima selanjutnya, yaitu 3. Jika tidak bisa dibagi 3, maka coba dibagi bilangan prima selanjutnya, yaitu 5. Begitu seterusnya. Nah, 90 bisa dibagi 2 dan hasilnya adalah 45. Dan ditulis seperti ini. Di sebelah kiri adalah bilangan prima 2 dan di sebelah kanan adalah hasil pembagian dari 90 dan 2 yaitu 45. Bilangan di sebelah kanan harus dibagi lagi oleh bilangan prima sampai tidak bisa dibagi lagi. Kemudian 45 dibagi lagi oleh bilangan prima. Kita coba bilangan prima terkecil ya, yaitu 2. Karena 45 tidak bisa dibagi habis oleh 2, maka kita ubah menjadi dibagi 3. Jadi 45 dibagi 3, hasilnya adalah 15. Kemudian 15 kita bagi lagi dengan bilangan prima yang terkecil yaitu 2. Karena 15 tidak bisa dibagi 2, maka 15 dibagi oleh bilangan prima yang selanjutnya yaitu 3. Jadi 15 dibagi 3 hasilnya adalah 5. Bilangan di sebelah kanan sudah tidak bisa dibagi lagi karena 5 ini adalah bilangan prima. Nah, inilah yang disebut sebagai pohon faktor. Yang perlu diperhatikan adalah ujung-ujung cabang pohon ini harus bilangan prima. Di sini ada 2, 3, dan 5 yang merupakan bilangan-bilangan prima. Jadi intinya bilangan 90 harus dibagi secara terus-menerus sampai dapat diuraikan menjadi bilangan prima di ujung-ujung cabang pohon. Kemudian 90 dapat ditulis menjadi persamaan sebagai berikut. 90 sama dengan bilangan prima 2 dikali bilangan prima 3. Karena di sini ada 2 bilangan prima 3, maka ditulis 3 pangkat 2. Kemudian dikali lagi bilangan prima 5. Jadi yang ditulis di persamaan ini adalah ujung-ujung pohonnya saja ya yang merupakan bilangan prima. Kemudian bilangan 168 kita buat juga pohon faktornya. 168 bisa dibagi 2 ya, karena semua bilangan genap pasti bisa dibagi 2. 168 dibagi 2 sama dengan 84. 84 bisa dibagi 2 lagi jadi 42. 42 bisa dibagi 2 lagi jadi 21. 21 tidak bisa dibagi 2 ya, tapi bisa dibagi 3. Jadi 21 dibagi 3 sama dengan 7. Jadilah pohon faktor bilangan 168
di mana ujung-ujung cabang pohonnya adalah bilangan prima. Persamaan bilangan prima 168 ditulis seperti ini. 168 sama dengan bilangan prima 2. Karena bilangan prima 2-nya ada 3, maka ditulis 2 pangkat 3. Lalu dikali bilangan prima 3 dan dikali lagi bilangan prima 7. Setelah didapatkan dua persamaan ini, yaitu persamaan 90 dan persamaan 168, sekarang kita cari KPK-nya. KPK didapatkan dengan mengalikan semua bilangan prima dengan pangkat tertinggi. Nah, di sini ada bilangan prima 2, 3, 5, dan 7. Untuk bilangan prima 2 ada di persamaan 90 dan di persamaan 168 ya. Di persamaan 90 ada bilangan prima 2. Dan di persamaan 168 ada bilangan prima 2 pangkat 3. Untuk menghitung KPK, di sini kita pilih salah satunya saja, tapi yang pangkatnya tertinggi, yaitu yang ini, 2 pangkat 3. Bukan yang ini ya, karena yang dipilih adalah yang memiliki pangkat tertinggi. Lalu, dikali bilangan prima selanjutnya, yaitu 3 yang memiliki pangkat tertinggi juga. Di persamaan 90 ada 3 pangkat 2, di persamaan 168 ada 3. Pilih yang memiliki pangkat tertinggi yaitu 3 pangkat 2. Kemudian dikali 5 dan dikali 7. Jadi nilai KPK yaitu sama dengan 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2 kali 5 kali 7. 2 pangkat 3 sama dengan 8 dan 3 pangkat 2 sama dengan 9. Jadi nilai KPK-nya sama dengan 8 kali 9 kali 5 kali 7. Jika dikalikan hasilnya adalah 2520. 2520 inilah nilai KPK dari bilangan 90 dan bilangan 168. Sekarang kita coba praktikan ya cara faktorisasi prima untuk soal sebelumnya. Kita cari nilai KPK dari bilangan 3, bilangan 6, dan bilangan 8. Apakah dengan menggunakan faktorisasi prima bisa didapatkan nilai KPK 24 juga? Pertama kita buat pohon faktornya ya untuk masing-masing bilangan, yaitu bilangan 3, bilangan 6, dan bilangan 8. Untuk bilangan 3 itu sendiri sudah bilangan prima ya, jadi tidak perlulah bikin pohon faktornya. Persamaannya seperti ini. 3 sama dengan 3. Untuk bilangan 6, bisa kita buat pohon faktorisasinya. 6 bisa dibagi bilangan prima 2, dan sisanya adalah 3. 2 dan 3 ini sama-sama bilangan prima ya, dan tidak bisa dibagi lagi. Jadi persamaannya bisa ditulis 6 sama dengan 2 kali 3. Untuk bilangan 8, bisa kita buat juga pohon faktorisasinya. 8 bisa dibagi bilangan prima 2, sisanya 4. Dan 4 bisa dibagi lagi dengan bilangan prima 2, hasilnya 2. Semua ujung cabangnya sudah jadi bilangan prima semua ya. Dan persamaannya bisa ditulis 2 pangkat 3, karena ada 3 bilangan prima 2. Sekarang kita hitung nilai KPK-nya. KPK itu adalah perkalian dari semua bilangan prima yang memiliki pangkat tertinggi. Di 3 persamaan ini hanya ada bilangan prima 2 dan 3. Khusus bilangan prima 2, kita pakai yang memiliki pangkat paling tinggi, yaitu 2 pangkat 3. KPK adalah perkalian bilangan prima dengan pangkat yang tertinggi. Jadi, kita kalikan bilangan prima 2 pangkat 3 dengan bilangan prima 3. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Jadi, 8 kali 3 sama dengan 24. Nah, KPK-nya sama dengan 24 nih. Jadi sama ya dengan pengerjaan soal kita sebelumnya. Dan ternyata lebih praktis menggunakan pohon faktorisasi prima daripada membuat tabel-tabel seperti ini. Sekarang
kita akan mempelajari penggunaan KPK yang lain ya. Contohnya dalam mengerjakan soal penjumlahan dan pengurangan pecahan ini. Cara yang paling penting untuk menyelesaikan soal ini, tahu ya, yaitu menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Biasanya waktu kita SD, kita menyamakan penyebut dengan mengalihkan penyebut-penyebutnya. Jadi pada penyebut 16 kali 24 kali 36. Dan itu lumayan memakan waktu lama ya, karena kita perlu perkalian berkali-kali pada pembilang pecahan juga. Selain itu, angkanya juga terlalu besar. Nah, KPK di sini bisa mempermudah kita untuk mengerjakan soal ini. Caranya gimana? Caranya yaitu menyamakan penyebut menjadi KPK dari 16, 24, dan 36. Pertama, kita buat pohon faktornya dulu ya untuk bilangan 16, bilangan 24, dan bilangan 36. Pertama, kita buat pohon faktor bilangan 16 dulu. Bilangan 16 dibagi bilangan prima 2. Sisanya adalah 8. 8 masih bisa dibagi 2, sisanya 4. 4 masih bisa dibagi 2, sisanya 2. Ujung-ujung pohon faktor ini semua sudah berupa bilangan prima, yaitu 2 sebanyak 4 kali. Maka persamaan bilangan 16 bisa ditulis 16 sama dengan 2 pangkat 4. Untuk bilangan 24, kita juga perlu membuat pohon faktornya. 24 dibagi bilangan prima 2, sisanya 12. 12 masih bisa dibagi 2, sisanya 6. 6 masih bisa dibagi 2, sisanya 3. Ujung-ujung pohon faktor semua sudah berupa bilangan prima ya, yaitu 2 sebanyak 3 kali dan 3. Maka persamaan bilangan 24 bisa ditulis seperti ini. 24 sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3. Selanjutnya kita akan buat pohon faktor bilangan 36. 36 dibagi bilangan prima 2, sisanya 18. 18 dibagi 2, sisanya 9. 9, karena tidak bisa dibagi bilangan prima 2, maka dia dibagi bilangan prima selanjutnya, yaitu 3. 9 dibagi 3, sisanya 3. Ujung-ujung pohon faktor semua sudah berupa bilangan prima ya, yaitu 2 sebanyak 2 kali dan 3 sebanyak 2 kali. Maka persamaan 36 bisa ditulis seperti ini. 36 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Nilai KPK didapatkan dengan mengalihkan semua bilangan prima yang memiliki pangkat tertinggi. Di ketiga persamaan ini, ada bilangan prima 2 dan bilangan prima 3. Bilangan prima 2 yang memiliki pangkat tertinggi adalah 2 pangkat 4. Dan bilangan prima 3 yang memiliki pangkat tertinggi adalah 3 pangkat 2. Jadi, nilai KPK-nya sama dengan 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 2. 2 pangkat 4 sama dengan 16, dan 3 pangkat 2 sama dengan 9. Jadi, KPK-nya sama dengan 16 kali 9, yang hasilnya adalah 144. Sekarang kita kembali ke persoalan penjumlahan dan pengurangan pecahan ini ya. Jadi, 3 penyebut pecahan ini, yaitu 16, 24, dan 36, kita ubah menjadi nilai KPK-nya yaitu 144. Untuk pecahan 1/16, bagaimana caranya agar penyebut 16 berubah menjadi 144? Caranya yaitu dengan mengalihkannya dengan 9. Karena 144 dibagi 16 sama dengan 9. Pembilang dan penyebut sama-sama dikali 9. Jadi hasilnya 9/144. Pecahan 1/16 berubah menjadi 9/144. Untuk pecahan 5/24, bagaimana caranya agar penyebut 24 berubah menjadi 144? Caranya yaitu mengalihkannya dengan 6. Karena 144 dibagi 24 sama dengan 6. Pembilang dan penyebut sama-sama dikali 6.
hasilnya 30 per 144. Pecahan 5 per 24 berubah menjadi 30 per 144. Untuk pecahan 7 per 36, bagaimana caranya agar penyebut 36 berubah menjadi 144? Caranya yaitu mengalikannya dengan 4, karena 144 dibagi 36 sama dengan 4. Pembilang dan penyebut sama-sama dikali 4, hasilnya yaitu 28 per 144. Jadi pecahan 7 per 36 berubah menjadi 28 per 144. Karena pecahan-pecahan ini sudah memiliki penyebut yang sama yaitu 144, maka kita tinggal menjumlahkan dan mengurangi pembilangnya. Di sini pembilangnya yaitu 9 plus 30 dikurangi 28. Hasilnya ada 11. Jadi, jawaban dari soal ini adalah 11 per 144.